Satu pasangan sedang berenang di laut. Pria ini sepertinya menemukan sesuatu. Dia mencoba lihat. Ternyata itu pisau dibuat dari emas. Bertatakan banyak permata. Pria ini sangat bahagia. Dia berpikir di dalam laut pasti masih ada banyak harta karun lain. Besok mereka pakai alat profesional. Tinggalkan gadis rambut kuning di kapal. Paul menggunakan alat mulai cari. Tiba-tiba pendeteksi ledakan. Dia berpikir pasti ada sesuatu di dalam. Lalu dia menggunakan mesin meniup pasir. Sebuah meriam kuno muncul di depan mereka. Semua orang bahagia. Mereka ikat meriam kuno dengan tali. Lalu masukin 2 tas dengan oksigen ke dalam meriam. Masukin oksigen. Jadi alat apung yang lengkap. Dengan cepat, meriam itu ditarik ke atas. Mai rekam momen ini dengan kamera. Dan saat ini, gadis rambut kuning di kapal mendengar suara klakson. Ternyata itu adalah penjaga laut. Dia langsung panik. Jika polisi tahu mereka sedang melakukan apa, pasti semua akan diambil. Dan Mai di dalam air juga sudah tahu. Dengan cepat suruh mereka berhenti. Mereka langsung lepaskan oksigen dari dalam tas. Untuk meriam tidak naik ke atas. Tapi Paul membuat kesalahan. Lepaskan semua oksigen. Saat panik, tangan Paul terikat ke tali. Dia tenggelam bersama meriam. Meriam dengan cepat turun ke dalam laut lagi. Dan tangan Paul tertekan oleh meriam. Rekan melihat itu langsung turun untuk bantu. Tapi tidak tahu mereka melakukan apa. Juga tidak bisa angkat meriam itu. Yang lebih buruk adalah oksigen punya mereka hampir habis. Hanya sisa sedikit oksigen lagi. Yang lebih buruk sudah muncul. Sekelompok ikan hiu mendekati mereka. Untungnya ikan hiu ini masih kecil. Tidak bisa menyakiti mereka. Tapi siapa yang bisa katakan tidak akan ada ikan hiu besar datang? Saat bahaya itu, teman buka alat-alat berat di badan. Dia angkat meriam dengan semua kekuatan dia. Tangan Paul berhasil tarik keluar. Mereka akhirnya bisa kembali ke kapal dengan selamat. Paul melihat polisi jadi langsung ngobrol dengan senang hati. Ternyata mereka adalah teman. Setelah obrol polisi langsung pergi. Walaupun sudah hilang merima itu. Tapi mereka tidak menyerah. Pagi hari berikut, mereka langsung ke area laut ini. Dan menemukan barang membuat mereka lebih semangat lagi. Pria ini melihat satu batu kuno. Dia langsung naik ke atas mau kasih tahu ke teman. Tapi teman berpikir dia ingin dapat uang hingga dia sudah gila. Tapi Paul kasih tahu mereka. Ini adalah batu kuno. Intinya ada satu kapal tenggelam di area ini. Untuk mencari harta karun di kapal itu, 4 orang langsung turun ke laut untuk cari tahu. Tapi setelah mencoba cari, mereka hanya menemukan sampah. Saat Paul masih cari, dia melihat ada cahaya tidak jauh dari sana. Paul mencoba ke sana untuk melihat. Ada satu pesawat jatuh. Dia langsung membawa teman untuk cari tahu. Mereka baru ke pintu. Melihat di dalam ada banyak narkoba. Paul melihat dan tidak tahu harus melakukan apa. Gadis rambut kuning kasih saran, jual semua dan menghasilkan banyak uang. Paul walaupun sedikit kesentuh ke hati. Tapi dia tidak mau melanggar hukum. Setelah pulang mereka sedang berpikir harus melakukan apa dengan narkoba itu. Jika mereka melapor polisi, polisi akan tutupi laut itu. Dan mereka tidak akan bisa mencari harta karun lagi. Jadi semua bernegosiasi. Memutuskan cari harta karun baru lapor ke polisi. Hari berikut mereka mulai cari lagi. Tapi gadis rambut kuning tiap hari hanya berpikir soal duit. Saat teman tidak melihat, dia diam-diam masuk ke dalam pesawat. Tidak hati-hati pecahkan scuba. Menunggu semua naik ke atas. Paul melihat gadis rambut kuning belum naik. Paul merasa ada yang salah. Dia suruh teman lemparkan satu scuba. Langsung turun ke bawah untuk mencari. Sampai ke pesawat itu. Akhirnya menemukan gadis rambut kuning di dalam. Menunggu mereka balik ke kapal. 2 penjahat dari jauh melihat mereka.
Saat mereka mencoba turun ke laut lagi, mereka ke kapal dan mencoba cari. Saat Paul balik ke kapal, dua penjahat itu sudah pergi. Paul melihat topi yang ditinggalkan oleh penjahat. Dia sadar bahwa itu adalah bawahan tim cari harta karun. Paul langsung mencari kapten, tapi kapten tidak mengakui. Paul merasakan bahaya. Jika tidak dapat harta karun, kemungkinan kapten akan tahu. Tapi masalah besar mereka sekarang adalah alatnya kurang. Jika mau beli alat yang mahal itu butuh uang yang banyak. Saat ini sahabat beri saran, bawa narkoba itu dan menjual semua. Jadi ada uang untuk beli alat-alat yang mahal. Walaupun Paul sangat mau, tapi dia masih menolak. Teman tidak mau hilang kesempatan ini. Jadi dia bawa gadis rambut kuning masuk ke dalam pesawat itu. Ambil banyak narkoba. Mencari bos mafia di wilayah ini. Lalu ingin jual narkoba untuk dia. Tapi mereka tidak dapat uang. Mereka ditangkap. Obat-obatan di bawah laut dibuang oleh bos kakak. Paul dapat kabar langsung mencari mereka berdua. Bos pakai pistol untuk mengancam Paul. Suruh mereka dalam 3 hari harus kasih semua narkoba itu. Jika tidak akan bunuh mereka. Paul tidak bisa mundur lagi. Hanya bisa setuju dengannya. Selamatkan mereka berdua. Mereka mencoba pikir cara untuk bertahan hidup. Tapi Tiamai tidak mau melanggar hukum. Jadi tidak mau ikut campur soal ini lagi. Sekarang hanya mereka bertiga turun ke dalam laut. Lalu ada sesuatu terjadi. Pria ini sedang mencari harta karun. Menemukan pesawat tidak jauh dari sana. Dia mencoba ke dalam pesawat dan menemukan sesuatu. Di dalam ada banyak narkoba. Mereka langsung pikir cara. Tapi saat ini ada ikan hiu muncul. Gadis rambut kuning tidak tahu apa. Detik berikut dia digigit oleh ikan hiu. Paul mendengar itu jadi turun ke dalam air untuk bantu. Tapi kaki gadis itu telah digigit. Paul harus potong tali yang tarik narkoba. Langsung bawa gadis itu ke rumah sakit. Tapi akhirnya terlambat. Gadis itu tidak bisa diselamatkan lagi. Tiamai setelah tahu dia juga datang ke rumah sakit untuk menghibur yang lain. Mereka sedih keluar dari rumah sakit. Tidak menyangka di tengah jalan. Bertemu dengan bos mafia kemari untuk ambil narkoba. Paul langsung pergi. Tapi bajingan itu masih ikut dari belakang. Paul biarkan temannya nyetir mobil. Dia sendiri akan hentikan penjahat di belakang. Di jalan Tiamai ke kantor polisi untuk laporkan. Paul keluarkan pisau emas dapat dari laut. Kasih ke bos mafia. Dan bilang ada kapal yang tenggelam di laut area itu. Di dalam ada banyak harta. Ketika bos mafia senang kembali ke kapal, ditembak ke kepala. Ternyata kapten juga tertarik dengan narkoba itu. Dia bunuh bos mafia. Paul dengan cepat melompat ke dalam laut. Paul pintar sembunyi di bawah kapal. Dan seperti itu dia lolos. Tiamai mencari ke polisi. Ternyata dia adalah rekan kapten. Tiamai menjadi sandera. Paul sangat marah setelah tahu itu. Demi keselamatan Tiamai, Paul hanya bisa setuju dengan kapten untuk mencari narkoba itu. Tapi ketika sampai ke laut yang ada narkoba, Paul ambil kesempatan melompat ke laut. Kapten juga langsung turun untuk mencari. Ketika Paul turun langsung bersembunyi di dalam pesawat. Dan teman dia juga ada di sana. Orang punya kapten datang. Mereka mencekik satu orang hingga tewas. Lalu menggunakan panah untuk mati satu lagi. Ikan hiu mencium bau darah. Langsung menelan yang cari mereka. Dan Tiamai di kapal juga ada kesempatan untuk kabur. Tapi penjaga di kapal tidak biarkan dia pergi. Saat bertengkar dengan penjaga, Tiamai ambil kesempatan tarik orang itu ke laut. Lalu tendang dia. Ikan hiu di belakang langsung gigit orang ini. Akhirnya hanya kapten yang masih hidup. Dia ambil pistol dan ingin tembak Paul. Di saat bahaya, Paul pecahkan scuba. Penutup dibuka. Oksigen di dalam langsung terbang ke arah kapten. Akhirnya membuat meledak. Dan Paul di saat bahaya juga berhasil keluar.
Kapten dan narkoba hancur. Berapa bulan kemudian, Paul dan teman penyelamatan museum. Ketika mereka angkat meriam, ikat tidak bisa menahan jadi keputus. Meriam langsung tenggelam ke dalam laut lagi. Tabrak ke kapal di dalam laut. Kali ini mereka beruntung. Ada banyak emas bersembunyi di dalam kapal itu. Akhirnya mereka berhasil menemukan barang berharga miliaran.